flash disk. Sekarang saya tanya, ini VDR tadi, Ya. DVR ya, DVR. Kenyataannya, ini yang luar biasa. Masuk suatu pengadilan, isinya yang katanya sudah dihapus atau terhapus. Ini bagaimana ini menurut ahli? Sehingga kita nggak bisa cari dari dalam ini karena katanya udah hapus. Kalau keadaan seperti itu terhapus atau dihapus, menurut ahli bagaimana? Baik, ahli jelaskan tadi bahwa maka karena itu kemungkinan yang terjadi, maka ahli sampaikan bahwa ya itulah pentingnya berita acara penggandaan yang pertama tadi. Gitu. Jadi aslinya itu sebenarnya ini ya aslinya kan? Ya, maksudnya yang sini yang di flash disk yang asli atau yang di VDR ini sebenarnya yang asli? VDR. VDR ini yang asli. Iya. Dan harus bisa diuji di pengadilan tentunya. Iya. Tentunya. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa pihak-pihak itu tentu saja entah itu hakim, majelis hakim atau jaksa sendiri atau mungkin terdakwa atau penasihat hukumnya ragu-ragu ini yang asli yang mana? Harus ada aslinya dan VDR tadi. Kalau dikatakan bahwa itu sudah dihapus atau terhapus, ya itu tadi ingin saya katakan, sudah terhapus pula, tidak ada berita acara pula. Tidak ada berita acara pula di dalam cloning itu, penggandaan itu. Semua alat bukti tidak bisa sebagai alat bukti. Karena pertama prosesnya tidak sah dan oleh karena itu tidak menjadi alat bukti yang sah. kalau dikatakan begini, oh kami peroleh ini sudah kemudian terhapus. Bukan kami menghapus, sudah terhapus. Ini bagaimana? Sama juga Pak, jadi mau terhapus, mau dihapus, mau apa kan dari mana dia tiba-tiba sudah di-cloning kok bisa terhapus dan itu sudah dicopot dari benda aslinya. Gitu ya. Itu logikanya, mungkin ahli IT yang bisa menjelaskan itu, tapi logika hukumnya, kalau itu sudah di-cloning dan sebagainya, mestinya ada dong, itu nggak diapa-apain. Kalau misalnya jaminan bahwa supaya dia original, penyidik tentu saja tahu, datang kepada lab bagian cyber sana supaya mereka dirawat supaya nanti sampai detik terakhir itu bisa ada proses pembutuhan sidang pengadilan itu aslinya bisa andai kata ada majelis hakim atau jaksa juga sendiri meragukan atau mungkin juga penasihat meragukan bisa dibuka di sini masih ada aslinya. Ya? Jadi ada. Kalau ini tidak ada minta maaf entah terhapus, dihapus dan sebagainya berarti menguji keasliannya dari mana? Padahal itu dalam undang-undang ITE mungkin bisa saya kutipkan di situ beberapa pasal. Coba. Ya pasal 5, pasal 6 dan juga pasal 44 yang sudah saya sampaikan di situ. Originalitas itu menjadi penting. Keabsahan itu penting karena apa? Itulah yang mempunyai kekuatan pembuktian. Itu susunannya seperti itu. Demikian juga Perkap Kapolri sama juga begitu. Ujung terakhir dalam penjelasan Perkap dalam ketentuan Perkap itu khusus yang terkait dengan komputer itu kan harus dijamin keabsahannya atau keasliannya. Jadi kalau itu tidak ada keasliannya, saya mohon maaf itu tidak bisa menjadi alat bukti di pengadilan karena aslinya tidak bisa diuji. Baik, ini duanya saya baca lagi ya. Pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagai masuk dalam pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. Penanganan barang bukti komputer yang berkaitan dengan data yang tersimpan dalam hard disk, itu tadi itu yang di DVR, atau penyimpanan data storage lainnya. Dari sejak penanganan pertama harus sesuai dengan tata cara yang berlaku. Imperatif ini. Harus sesuai dengan tata cara yang berlaku. Karena, dia sebutkan alasannya nih. Barang bukti memiliki sifat yang mudah hilang. Garis miring berubah, volatile. Dan bila penyidik tidak memahami tata cara penyitaan barang bukti komputer, dapat meminta bantuan lapor Polri. Bagaimana pendapat saudara-saudara? Iya, itu tadi yang penjelasan ahli seperti itu. Jadi memang benar itu bahwa kemungkinan berubah itu benar. Maka kalau itu dirawat oleh lapor, maka dia akan bisa merawat supaya dia lebih lama itu bisa. Gitu ya. Jadi itulah yang pentingnya tadi. Pertama, penyitaan VDR tadi harus dilakukan. Dan itu harus ada berita acara. Dan yang berikutnya di cloning. Dalam satu bentuk flash disk dan sebagainya harus juga ada berita acara dan jaminan bahwa hasil cloningan tadi adalah memang benar-benar sesuai dengan original. Maka itu pun harus dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa mengubah bentuk aslinya yang di cloning tadi. Ini teknologi yang saya tidak menguasai teknologinya tapi hukumnya begitu. Intinya di cloning pun harus jaminan cloningan itu asli. Ya.
Demikian yang lainnya. Sehingga kalau misalnya yang terbagus, biasanya itu kalau yang profesional, oke, kita nyari dikirim ke lab A, lab B, lab C dan seterusnya, nanti hasilnya seperti apa gitu. Memberi informasi seperti apa, itu lebih bagus ya. Kalau biasanya kalau menguji lab itu ada 4 lah paling tidak, itu supaya ada jaminan kalau 4 itu memang benar-benar hasilnya sama, samalah mereka gitu ya. Ini objektifikasi dalam proses penyidikan ya. Jadi itu bisa diuji oleh siapapun ya Pak. Jadi tidak harus menurut perspektif ahli jaksa, menurut ahli dari terdakwa, itu nggak boleh. Ahli ilmu objektif adalah objektif. Ya. Jadi semuanya tidak boleh dari mana sumbernya, tapi prinsipnya harus bekerja objektif. Oleh sebab itu saya sependapat jika itu metodologi pengujian dan sebagainya itu harus objektif pula. Gitu. Ya, jadi memang di sini disebutkan harus katanya, harus sesuai dengan tata cara yang berlaku. Nggak bisa dilanggar, sudah harus kan? Ya. Nah, dan di sini saya lihat Kapolres sendiri sudah mengakui dengan sadar membuat peraturan ini bahwa memang barang bukti itu mudah berubah, volatile. Kalau mudah berubah berarti diubah pun gampang kan gitu. Jadi itu linear dengan yang ada ahli katakan tadi itu kira-kira ya. Sehingga pertanyaan saya lebih lanjut, kalau tata cara ini tidak dilakukan juga akibatnya tidak sah. Iya, tidak bisa memiliki kekuatan pembuktian. Baik. Sekarang saya pindah lagi topik yang lain, tapi masih barang yang sama. Ya. Saya membaca putusan Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini, yaitu putusan tentang Mahkamah Konstitusi tentang kasus Setia Novanto, di mana pada kasus tersebut dikatakan untuk melindungi, ya, putusan Mahkamah Konstitusi saya ini mengatakan bahwa untuk melindungi, jadi linear dari sesuai dengan apa yang ahli katakan, bahwa demi kepastian hukum warga negara, maka penyadapan, perekaman yang dilakukan bukan oleh penyidik atau bukan oleh permintaan penyidik itu tidak dapat dibenarkan, kira-kira begitu. Bagaimana pendapat saudara mengenai putusan Pak? Bisa saudara jelaskan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi ini? Dan Jadi, kaitannya dengan bukti-bukti elektronik ya? Berikutnya, Pak. Ya. Jadi ahli sampaikan begini, yang kebetulan ahli pada saat itu adalah ahli dari pemerintah yang menyampaikan pendapat ahli yang terkait dengan pasal 55 mengenai informasi dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti. Putusan yang terakhir kami harus hormat pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang telah memeriksa dan memutus dalam konteks ini tentang konstitusionalitas pasal 5 yang dimohonkan uji ayat 1 dan ayat 2. Demikian juga pasal 44 konteksnya. Maka simpulan yang dibuat oleh mahkamah itu bahwa intinya bahwa dokumen, informasi dan atau dokumen elektronik itu bisa menjadi alat bukti apabila dia dilakukan dalam rangka penegakan hukum, ya, dilakukan dalam rangka penegakan hukum satu atas permintaan penyidik, penuntut umum atau lembaga penegak hukum yang lain dan seterusnya sebagaimana dimaksud pasal kalau nggak salah 31 ya, sebagai maksud di dalam pasal 31 ayat 3 dan seterusnya. Jadi kalau ahli ditanya isi daripada putusan MK itu lantas bagaimana ya. Jadi putusan MK itu memahami informasi dan dokumen elektronik mengubah daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu cukup informasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, titik dan seterusnya. Gitu. Tapi sekarang ada syaratnya di situ. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik itu bisa menjadi alat bukti apabila dilakukannya itu dalam rangka penegakan hukum atas permintaan jaksa, atas permintaan penyidik dan seterusnya. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kalau orang membuat rekaman CCTV atau bentuk-bentuk informasi yang lain atau mungkin dokumen elektronik yang lain, biasanya yang paling menarik dalam konteks ini adalah informasi elektronik. Kalau dia melakukan tindakan perekaman atau mungkin penggunaan alat bukti alat elektronik yang lain yang menghasilkan informasi elektronik,
itu tidak bisa menjadi alat bukti kecuali itu dilakukan